Video ini dibuat dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi Strategi Manajemen Informasi untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digitalisasi di Kabupaten Kediri. Strategi Manajemen Informasi Pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digitalisasi di Kabupaten Kediri. Tujuan strategi manajemen informasi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digitalisasi di Kabupaten Kediri, yaitu 1. Menganalisis dan mengetahui apa saja cara UMKM memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing di era digital. Yang kedua, yaitu memahami apa saja strategi manajemen informasi dan pemasaran yang efektif bagi UMKM untuk meningkatkan kemampuan digital serta penjualan. Untuk yang ketiga, yaitu mengkaji upaya perlindungan data pelanggan yang dapat diterapkan di UMKM dalam strategi manajemen informasi pemasaran. Yang keempat, yaitu memahami indikator keberhasilan dari penerapan manajemen informasi penerapan pada UMKM di era digitalisasi. Selanjutnya terkait metode penelitian. Pada observasi kali ini, kami menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif itu adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena atau situasi secara sistematis, jujur, dan akurat tanpa adanya manipulatif atau intervensi terhadap variabel yang diteliti. Pengumpulan data lainnya diperoleh dengan menggunakan metode mini riset yang bersumber dari jurnal atau situs web yang relevan dengan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman terkait. Setelah keseluruhan data dikumpulkan, kemudian kami deskripsikan dan dianalisis secara mendalam dengan pola induktif, kemudian ditarik kesimpulan. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM di Indonesia memiliki beberapa permasalahan yang sama. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar. Kegiatan pemasaran yang sekarang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital disebut dengan digital marketing. Dalam zaman yang penuh dengan karakteristik digital seperti digitalisasi, internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan blockchain, peluang bisnis yang tak terbatas menanti. UMKM dapat tumbuh lebih cepat dengan berpartisipasi dalam ekonomi digital dan memanfaatkan teknologi dalam operasi bisnis mereka, seperti e-commerce, media sosial, dan platform seluler. E-commerce sebagai media pemasaran banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh UMKM. Beberapa indikator manfaat tersebut meliputi pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan laba, dan pertumbuhan pasar. Di antara indikator-indikator tersebut, manfaat yang dapat diperoleh oleh UMKM adalah media e-commerce. Media e-commerce membantu meningkatkan pemasaran produk-produk UMKM yang sebelumnya sering menghadapi berbagai masalah seperti keterbatasan tempat, berjualan kesulitan dalam memperluas pasar, kurangnya pemahaman tentang strategi promosi yang efektif, serta kebutuhan akan pengembangan produk. Pemanfaatan platform digital seperti e-commerce memungkinkan UMKM untuk memperluas pasar mereka tanpa terikat oleh batasan geografis. E-commerce memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, terkait strategi manajemen informasi dan pemasaran untuk UMKM. Pada saat ini,
Ada program terbaru dari kementerian terkait digitalisasi UMKM guna memaksimalkan penjualannya. Dengan adanya media sosial, UMKM itu dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memaksimalkan penjualannya. Teman-teman para UMKM memanfaatkan media sosial mulai dari pemanfaatan Instagram untuk berbisnis, TikTok seller, WhatsApp bisnis, atau aplikasi yang lain-lainnya. Strategi yang relevan ini mencakup pemanfaatan platform digital seperti media sosial dan marketplace, pemasaran berbasis data untuk kampanye personal, serta peningkatan kemampuan digital melalui pelatihan dan penggunaan alat seperti CRM. Upaya pemasaran dengan menggunakan media sosial itu juga membutuhkan berbagai inovasi dan kreativitas para pelaku usaha untuk memaksimalkan penjualannya. Misalnya, para pelaku usaha dalam membuat media iklan berupa flyer atau poster yang menarik. Desain media promosi haruslah dibuat dengan baik dan efektif untuk memudahkan para konsumen itu dalam mencerna proses promosi tersebut. Menurut Bapak Muhammad Taufik, Sarjana Ekonomi selaku Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran UMKM, beliau mengatakan bahwa cara UMKM meningkatkan kemampuan bersaing di pasar dengan di era digitalisasi ini, jika semakin sering dia bikin konten terkait produknya, semakin sering juga dia terlihat banyak orang dan semakin banyak yang merespon terkait produk yang dia jual. Perlindungan data pelanggan dalam manajemen informasi pemasaran. Pengaturan data pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi internasional, dan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri, teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Konsep data pribadi sebagai hak milik menegaskan bahwa individu atau pelaku usaha memiliki kontrol penuh atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengizinkan atau menolak penggunaan dan pengungkapan data tersebut oleh pihak lain. Pengakuan data pribadi sebagai hak milik dapat melindungi privasi dan keamanan informasi individu atau pelaku usaha. Konsep data pribadi sebagai hak milik menegaskan bahwa individu atau pelaku usaha memiliki kontrol penuh atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengizinkan atau menolak penggunaan dan pengungkapan data tersebut oleh pihak lain. Pengalaman data pribadi sebagai hak dapat melindungi privasi dan keamanan informasi individu atau pelaku usaha. Indikator keberhasilan manajemen informasi pemasaran pada UMKM menurut Bu Yunaidah Ernawati SOS selaku ahli kebijakan ahli muda, indikator keberhasilan dari penerapan manajemen informasi itu jika semakin luas jangkauan pasar, semakin tinggi pula omset yang diperoleh. Oleh karena itu, dari omset yang didapatkan itu merupakan indikator berhasil atau tidaknya suatu pemasaran UMKM. Karena meskipun produk itu bagus, produk itu menarik, kalau omsetnya kecil berarti dia tidak bisa dianggap berhasil. Begitu. Faktor-faktor yang pengaruhi keberhasilan UMKM yaitu ada 3. Faktor penyebab keberhasilan seseorang wirausaha antara lain yaitu 1. Kemampuan dan kemauan orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan, dan seseorang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, dan keduanya tidak akan menjadi seorang wirausaha yang sukses. Yang kedua, tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad atau kuat tetapi mau bekerja keras, dan seseorang itu tidak mau bekerja keras,
tetapi memiliki tekad yang kuat, keduanya sama-sama tidak akan menjadi wirausaha yang sukses. Yang ketiga, kesempatan dan peluang. Mengenai peluang yang akan diraih ketika ada kesempatan merupakan salah satu faktor fun. Untuk kesimpulan strategi manajemen informasi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digitalisasi di Kabupaten Kediri, yaitu 1. Memanfaatkan teknologi digital dan e-commerce untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing dengan menjangkau konsumen yang lebih luas, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Teknologi ini memungkinkan UMKM untuk beradaptasi cepat terhadap kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Yang kedua, teman-teman UMKM memanfaatkan media sosial melalui dari pemanfaatan. Yang ketiga, dalam melindungi data pelanggan, UMKM harus menerapkan keamanan data yang kuat, membatasi akses data hanya pada pihak berwenang, dan menggunakan teknologi seperti enkripsi. Yang keempat, yaitu indikator keberhasilan dari penerapan manajemen informasi pemasaran mencakup peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, keterlibatan pelanggan yang lebih baik, serta efisiensi biaya pemasaran. Dari pembahasan di atas telah dipaparkan mengenai pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce oleh UMKM, strategi manajemen informasi dan pemasaran untuk UMKM, pelindungan data pelanggan dalam manajemen informasi. Yang pertama pemasaran dan indikator keberhasilan manajemen informasi pemasaran pada UMKM. Tentunya diharapkan pembaca bisa memahami isi laporan ini, namun disadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis senantiasa menerima masukan, kritik, saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kebaikan makalah-makalah berikutnya. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.